Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes dalam program Yang Muda yang Bicara. Kali ini kita sudah bersama Duta Pendidikan Sumut 2021 yaitu Ulfa Julianti. Dan kita bakal membahas keseharian Ulfa dan juga tentang Duta Pendidikan 2021 ini. Assalamualaikum Ulfa. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Ulfa ya. Nah, sesuai tadi yang udah saya bilang, kita bakal membahasnya tentang Ulfa dan juga Duta Pendidikan. Nah, untuk yang pertama nih, saya mau bertanya, apa sih yang buat Ulfa itu mau ikut ajang Duta Pendidikan ini? Apa yang motivasikan Ulfa gitu? Jadi ajang ini tuh benar-benar sesuai dengan kemampuan dan pengalaman Ulfa. Di mana Ulfa sudah mengabdi atau mendedikasikan diri untuk pendidikan anak tepian Sungai Deli, Kak. Nah, alhamdulillahnya di ajang ini Ulfa itu dapat juara 2 dan best advokasi. Sebenarnya ya yang paling powernya itu adalah di best advokasi kan, apa yang udah Ulfa lakuin untuk pendidikan. Nah, Ulfa di sini itu selain menjadi sebagai mahasiswa, Ulfa juga sebagai relawan pengajar untuk anak-anak tepian Sungai Deli. Kenapa tepian Sungai Deli? Karena masyarakat tepian Sungai Deli adalah masyarakat yang prasejahtera dalam hal ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Jadi ada banyak sekali anak-anak tepian Sungai Deli itu yang nggak sekolah gitu, putus sekolah gara-gara rendahnya ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, sama kurangnya kemauan untuk belajar gitu. Makanya Ulfa juga sendiri merupakan masyarakat tepian Sungai Deli. Ulfa pemuda situ juga. Jadi dibilang Ulfa mengabdi untuk kampung sendiri sih lebih tepatnya. Nah, karena Ulfa juga kuliah jurusan PGSD. Ulfa juga seorang anak muda, seorang anak kampung situ juga. Jadi Ulfa kayak memang harus harus membenahi membenahi. Karena minimnya ekonomi dan juga pendidikan sana itu memicu berbagai masalah sosial kayak pernikahan dini, perceraian, kekerasan, dan juga narkoba. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, Ulfa pikir ini nggak boleh terus-menerus terjadi kan, harus ada perubahan. Nah, maka dari itu alhamdulillahnya pada tahun 2018 datang komunitas namanya Salam Sumut. Nah, jadi Sasude itu didirikan oleh Salam Sumut, Bang Lukman Hakim Syagian, beliau adalah pendiri Sasude. Nah, Ulfa ikut bergabung di sana dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi untuk programnya itu kita fokus di lingkungan, agama, sosial, kesenian, dan juga pendidikan karakter. Dan alhamdulillahnya ada banyak sekali relawan-relawan dan juga komunitas penggiat pendidikan yang yang terjun ke lapangan gitu. Ternyata masih banyak juga sih orang-orang baik di luar sana gitu. Masih banyak sekali orang-orang yang peduli tentang pendidikan gitu. Terus dibantu. Jadi kita ini sistemnya kolaborasi. Kita kolaborasi dengan Badan Amil Zakat, dengan para komunitas penggiat pendidikan, dan juga lembaga kayak camat dan kelurahan situ. Nah, untuk pengajarannya tadi berarti kan selain mahasiswa berarti semester 6 ya? Semester 6. Selain jadi mahasiswa berarti mengajar juga. Iya, mengajar. Nah, mengajar itu apakah ada kayak anak SD aja, SMP atau apa itu gimana? Jadi kita mulai dari anak-anak yang belum sekolah sampai anak-anak yang udah SMP. Anak-anak yang belum sekolah kita ajari untuk membaca, menulis, dan juga kesenian juga, itu untuk semuanya. Itu sih. Untuk pencapaiannya sih mereka selama 3 tahun ini ya, mereka tuh udah tumbuh sih bakatnya gitu. Mereka udah sering perform di berbagai acara-acara di Kota Medan. Kemarin mereka perform di depan Pak Gubernur, di PRSU, dan juga mereka perform di Bank BRI. Pokoknya sering deh mereka perform. Dan juga untuk membaca juga mereka sudah mulai meningkat. Setidaknya kemampuan mereka untuk belajar itu udah membaik kemauan mereka untuk belajar gitu. Sama juga lingkungan sosial juga udah mulai membaik. Yang tadinya masyarakatnya itu kayak ngelakuin hal secara frontal kayak terang-terangan, sekarang kayak mulai tertutup gitu. Di jalan sana ada anak-anak, ada belajar. Tuh, bahkan orang tuanya nyuruh anak-anaknya untuk belajar di sana, belajar Sasude. Itu untuk belajarnya itu apakah kayak jam sekolah? Misalnya kan kayak kita kan sekolah kan Senin sampai Sabtu nih. Iya, terus kan mulai datang dari jam 7, pulang jam 1 atau bagaimana? Kita tuh mulai dari jam 3 sampai jam 5. Setelah itu habis maghrib kita ngaji. Itu rutin. Rutin setiap hari, minggu pun juga ya? Minggu libur. Minggu libur. Oh, berarti kayak sekolah biasa Iya, gitu. kayak sekolah, tapi juga informal gitu. Enggak kayak sekolah kali sih, cuma kayak happy aja, enjoy learning. Santai deh. Santai ya. Tapi ilmunya dapet Iya, ya, ilmunya benar. gitu. Berarti bagus. Berarti kolaborasi semuanya itu ya, komunitas-komunitas yang ada di Medan. Iya, benar. Gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua nih, boleh dong diceritakan nih kan. Tadi kan kita udah tahu nih apa yang motivasi Ulfa untuk ikut Duta ini. Terus
apa nih keluh kesah ataupun jatuh bangunnya Ulfa nih dari awal pertama kali mau ikut duta nih sampai sekarang berhasil? Oke, jadi ajang ini kan ajang semi pageant ya, Semi pageant, kecantikan gitu. Nah, Ulfa sendiri itu masih baru pertama kali ikut ajang kayak gini. Ulfa benar-benar nggak tahu awam, dan Ulfa banyak banget belajar tentang jalan catwalk, makeup. Ulfa nggak tahu benar-benar dari nol, harus belajar makeup, belajar jalan itu langsung sampai malam sampai jam 2 kita latihan supaya bisa jalan dengan baik gitu, biar nanti performanya nggak jatuh gitu. Dan itu harus pakai heels yang tinggi gitu. Oke. Itu sama juga tentang ngomong public speaking dan lain-lain. Itu sih lebih ke pageantnya Ulfa ya kendala, karena Ulfa memang baru awam kan, pertama kali Ulfa nggak tahu. Tapi kalau dilatih bisa sih sekarang sampai bisa juara 2. Oh, berarti duta untuk begini pun pakai catwalk, Iya, pakai benar, public speaking iya. juga gitu ya. Nah, kalau Kecantikan. untuk belajar itu kan tadi Ulfa ada belajar kayak catwalk, public speaking. Itu belajarnya di mana kalau boleh tahu? Belajarnya di Sanggar itu juga. Dilatih sama Sasude tadi itu ya? iya, dilatih sama kakak pembinanya. Seni berarti seniornya juga. Enggak hanya sekedar kayak belajar kayak anak-anak gitu aja, berarti mereka juga bisa untuk belajar gitu ya? Iya. Catwalk. Ini juga sekarang ada lagi anak-anak Sasude yang ikut Putri Cilik Indonesia. Oke. Mereka ikut sama juga. Jadi di Sasude itu ada duta remajanya ada, lupa duta pendidikan sama Putri Cilik Indonesia. Jadi banyak banget sih yang mulai timbul gitu bakat-bakatnya terus dengan hal-hal itu. Mulai berhasil dari Ya, udah mulai itu memang berhasil. udah didikan dari Sanggar itu Iya, ya? dididik, dilatih semuanya. Kalau untuk duta remaja sedikit lah menyinggung nih. Kalau duta remaja itu memang harus remaja tuh? Iya, semua, remaja. Pak? Iya, remaja. Anak sekolah atau Anak- kayak kita kuliah gitu? Ya, anak SMA. Oh, dari SMA Iya, ya? SMA. Oke, berarti luar biasa juga ya buat kalian nanti yang ada daerah itu di mana itu? Katamso, Kak. Kadamso, Iya. dekat Apros ya? Dekat Istana Maimun, Tepi Mandeli. Oh, Istana Maimun. Iya. Oh iya ya. Berarti buat kalian pemirsa yang lihat ini ataupun teman-teman juga kalau mau gabung bisa ke Sasude ya. Iya, belajar. Ataupun adik-adiknya juga yang untuk anak SD. Tapi yang udah sekolah juga bisa ya. Bisa. Dan juga teman-teman juga boleh sih, teman-teman komunitas kan. Jadi Sasude ini udah kayak ini sih, wadah edukasi di mana semua orang mahasiswa, lembaga-lembaga dan juga komunitas boleh bergabung gitu. Bergabung untuk berkontribusi untuk dunia pendidikan gitu. Gitu sih. Jadi iya memang udah kayak wadah edukasi sih di Kota Medan gitu. Banyak sekali orang-orang yang pingin nih berkontribusi untuk pendidikan, pengen mengabdi di mana ya? Di kampung jauh kan, di pedesaan. Ini ada loh di Kota Medan gitu. Kenapa nggak sini aja gitu. Itu sih. Memang kayak kampung edukasi. Iya, memang kampung dikhususkan edukasi gitu ya di Kota Medan. Itu bagus. Dan itu memang semua anak muda. Iya, anak muda, bahkan juga ada anak dari USU, UMSU, UMA yang di sana mengabdinya gitu. Bahkan juga buat skripsi juga sana, skripsi di sana. Oh iya, penelitian Penelitian di ya. sana Bagus, juga. bagus, Itu bagus. sih. Memang kalau kita sebagai anak muda itu memang harus yang namanya aktif ya kan, ngambil peran juga. Di Karena kalau masyarakat. bukan kita siapa lagi? Ya, Iya, kan? benar. Nah, tadi kan kita udah bertanya nih kan Ulfa. Terus untuk selanjutnya mau tanya nih bagaimana nih pandangan Ulfa nih tentang pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Yang kita tahu kan sekarang kita offline. Apalagi Kemendikbud tadi udah bilang Bapak Nadiem Makarim sudah bilang katanya insya Allah tahun ajaran baru kita bakal offline. Nah itu gimana? Bagus sih kalau kita udah mulai offline kan. Jadi selama pandemi ini menurut Ulfa kayak kurang efektif sih. Dimana anak-anak kan belajar tuh. Mereka nggak belajar, mereka main-main gitu. Mereka nggak dengerin apa yang dipelajari di gadget itu gitu. Dan juga nggak nyampe ilmunya gitu loh. Sering nggak ngerti gitu kan. Yang paling baik itu adalah kita ngomong langsung gini kan, kita ngerti, ada feel-nya gitu, itu bahkan membekas untuk kita. Nah kalau kita kayak online itu kita kayak nggak tahu apa yang kita pelajari, tapi kita dikasih PR gitu loh. Terakhir hanya dikasih PR, tapi kita nggak dapat ilmu dari situ gitu, nggak ada tahu apa-apa. Bagus sih kalau misalnya memang benar-benar kita bakal offline, kita bakal kayak bisa lagi belajarnya. Dan pasti lebih berkesan sih kalau offline kan Kak, lebih kayak senang, seru, ngobrol sama guru, sama teman-teman, ada ilmunya dapat. Saya momen dapat gitu momennya gitu sih. Kalau ini sih kayak kurang efektif sih gitu. Kayak kurang seru gitu Iya, ya. kurang seru kayak. Apalagi yang paling penting rindu tuh di kantin nih sebenarnya. Nah, di kantin. Kumpul di kantin gitu. Untuk tadi kan kita kan biasanya tuh kalau online kebanyakan gurunya jarang jelas, apalagi kita lah di masa kuliah Iya. gini kan. Dosen tuh jarang ada mau jelasin, paling ngasih ya udah kasih tugas gitu kan. Habis itu Tugas. kita nggak ngerti Kita gitu nggak kan. ngerti ilmunya apa nih gitu. Anak sekolah juga pasti ada yang begitu PR Nah, gitu kan. Nah, PR. kalau misal ada begitu, apakah boleh dibawa ke Sasude nih PR? Iya, boleh. Memang sering sih kayak gitu. Anak-anak kita ada PR, kita bantu kerjain. Mereka ya banyak banget sih yang nggak tahu baca, kita ajari baca. Sekarang sudah mulai bisa baca gitu. Terus sih baca, tulis, berhitung, bahasa Inggris gitu. Kita ajari mereka. Ini buat anak-anak di Indonesia khususnya di Medan, selain mereka misalnya dikasih PR gitu kan, mereka kasih PR gitu langsung bisa datang ke Sasude untuk Iya. mengerjakan sama-sama kan.
ataupun bisa bimbel-bimbel lainnya. juga. Nah, saran nih dari Ulfa, apa nih yang bisa untuk semangatkan untuk adik-adik ataupun teman-teman kita yang misalnya dikasih seperti itu kan online, tapi cuma dikasih kayak ya udah ini tugas itu apa untuk mereka kerjainnya gitu. Nah, lebih baik kalau kasih tugas itu mending didiskusikan dengan teman-teman juga, jadi kerja bareng-bareng gitu. Jangan nggak dikerjai gitu juga sih, jangan nggak dikerjakan. Maksudnya didiskusikan aja bareng-bareng gitu. Gitu sih. Benar, harus diskusi, jangan nggak dikerjain ya. Apalagi di semester akhir tuh. Kan itu. Nah, lupa terakhir nih, boleh dong diberikan kata-kata motivasinya untuk adik-adik yang nonton ini ataupun teman-teman yang nonton ini, seluruh pemirsa. Boleh dong, untuk mereka kan ada juga punya impian nih, ya kan, punya impian untuk mengejar impian. Nah, boleh dong diberikan motivasi. Oke, jadi untuk teman-teman semua gini, perbaikan dalam mutu pendidikan itu nggak bisa cuma dilakukan oleh guru dan murid di kelas saja. Jadi butuh peran kita semua, terutama anak muda sebagai generasi perubahan, generasi penerus gitu. Tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab kita semua gitu. Tanggung jawab kita semua sebagai anak muda. Dan kita juga harus mengambil peran sih dalam perbaikan mutu pendidikan gitu. Apalagi kita adalah mahasiswa kan, kita ada bekal, tapi nggak ada guna kalau kita cuma untuk diri sendiri gitu. Mending kita kasih ke orang yang memang butuh gitu, untuk adik-adik kita supaya mereka nanti ke depannya ada bekal yang untuk mereka di masa depan mereka gitu. Bekal sih lebih ke ayo berkontribusi untuk dunia pendidikan gitu. Ya, ayo berkontribusi untuk dunia pendidikan. Apalagi kita muda, agent of change ya. Agent of change. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Berarti itu yang mau diterapkan oleh Ulfa ya? Iya benar, iya benar-benar. Berarti sebelum kita lanjut nih, selain duta pendidikan ini, Ulfa ada nggak ikut yang lain? Ulfa lebih sering jadi ini sih, pemateri gitu. Pemateri apa nih? Ulfa pernah jadi pemateri Ecobreak di PKPA, Pusat Kajian Perlindungan Anak. Jadi Ulfa ngajarin tentang bagaimana cara mengelola sampah. Kita buat jadi Ecobreak. Ecobreak itu kayak kita masukin sampah ke botol. Nah, kita kalau kan sampah nih misalnya, kalau kita buang ke tong sampah itu bakal jadi sampah lagi kan, bakal jadi sampah ke TPA kan. Nah, caranya adalah kita memanfaatkan botol sebagai tempat sampah. Jadi sampahnya itu kita masukin ke botol, nanti itu bisa jadi kita kreasikan jadi meja, jadi bangku, namanya Ecobreak. Nah, itu adalah hal yang paling efektif sih untuk menanggulangi sampah, biar nggak jadi sampah lagi gitu. Selain botol ada nggak yang lain misalnya? Jadi kostum. Jadi kita beberapa kali teater kita menggunakan kostum dari sampah. Dari sampah itu botol semua atau? Dari sampah plastik, makanan, jajanan anak-anak. Kita jadi kostum. Bahkan juga fashion show kemarin juga ada dari sampah bajunya. Gitu. Dari sampah, berarti kreatif ya memang. Iya, itu memang ada komunitasnya berarti ya? Memang ada Sasude. Ya? Iya, dari Sasude juga? Ya, Sasude juga Salam Sumut, pendirinya. Pendirinya Salam Sumut. Mereka yang membimbing kami untuk ngelakuin hal-hal seperti itu gitu. Nah, tadi kan kita udah jelaskan sedikit ini tentang Sasude tadi ya. Nah, boleh buat teman-teman kalau mau gabung ke Sasude bisa ya, datangnya di mana? Boleh jelaskan lagi? Boleh cek di IG-nya Sanggar Anak Sungai Deli, itu Sasude. Sanggar Anak Sungai Deli. Anak Sungai Deli. Ya. Nah, nanti buat kawan-kawan yang ada Kota Medan mau berkontribusi juga bisa, ataupun adik-adiknya yang mau belajar di sana juga bisa. Nah, itu bayar atau bagaimana nih? Itu kita gratis. Oh, gratis. Ya, berarti gratis. tinggal kayak bawa barang aja ya, bawa badan aja di situ Bawa ya. badan gitu. Berarti diajari semua ya. Nah, itu diajarnya selain kayak apa tadi, menghitung tadi kan. Nah, ini ada nggak diajari kayak misalnya bahasa asingnya gitu? Ada, kami ada namanya bahasa Inggris juga ada. Sama juga banyak sih dalam lingkungan, agama, sosial, dan kesenian kayak teater, tari, merajut, bela diri, fotografer, videografer, itu semua dipelajari. Semua hal yang dibutuhkan untuk depannya itu dipelajarin. Oh, ada nggak belajar untuk misalnya untuk skill-skill yang dibutuhkan untuk apa namanya ini, untuk tempat kerja gitu? Iya, kayak fotografer, videografer sekarang kan memang lagi booming ya kan? Iya, benar. Nah, itu dipelajari di sana. Sama juga tari juga. Ulfa juga kebetulan guru tari di sana, Ulfa guru tari, sama juga teater juga, sama merajut, berdongeng juga. Banyak sih ini pelajari di sana. Benar-benar kayak semuanya ada di sana kalau mau belajar. Benar, berarti harinya itu apa aja? Misalnya gini, kita kan belajar nih, kita datang belajar. Misalnya kita belajar bawa PR, misalnya nih kan, saya bawa PR nih kan, Kak, ini ada PR nih, kayak gini. Nah, itu kan misalnya komplain untuk PR, atau misalnya untuk belajar menghitung. Nah, untuk skill-skillnya itu tuh hari Itu apa? kita ada jadwal-jadwalnya, Kak. Itu kapan tuh? Jadi Boleh misalnya dijabarkan? kalau tari itu hari Rabu sama hari Jumat. Yang lain juga ada namanya pageant juga, latihan jalan catwalk gitu-gitu. Itu juga ada, sama juga teater, sama juga tentang apa namanya itu gotong royong di hari Minggu gitu. Itu gotong royong membersihkan Sungai Deli. Sungai Deli, pinggir Sungai Deli kita bersihkan. Sungai Deli.
Ternyata anak muda itu memang harus mempunyai skill lebih ya, tidak hanya mengharapkan nilai ya, nilai yang ada di IPK ataupun nilai raport, karena kita memang dunia kerja pun yang dibutuhkan itu skill ataupun kemampuan-kemampuan yang menunjang kita. Oh ya, sebelum apa itu Ulfa udah nggak ikut organisasi gitu? Sasudi, kampus. Cuma Sasudi aja, Iya, kalau di kampus? Nggak ada. Nggak ada, berarti Karena di Ulfa luar aja. masih di Sasudi aja, karena memang kayak lebih nyata kan ke masyarakat. Ke masyarakat, anak-anak udah itu kan tujuannya untuk kuliah, kita mengabdi kan. Iya, benar. Itu sih, jadi apapun yang kita miliki, soalnya kita kuliah nih, kita dapat banyak skill. Nggak ada gunanya kalau kita untuk diri sendiri aja. Iya. Kita share ke orang lain, itu lebih bermanfaat. Nanti kita ngasih ke adik ini nggak ngasih ke adiknya lagi. Jadi terus berkembang itu ilmu itu. Jadi Itu amal namanya. jamariyah, Iya. jamariyah juga. Iya, gitu. Jadi kita juga kan nggak lupa dengan ilmu itu gitu. Kita ingat terus. Iya, benar. Gitu sih, jadi bermanfaat. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Mantap. Bermanfaat. Baik, terima kasih Ulfa. Seru sekali ya bincang-bincang kita dengan anak muda yang berprestasi. Jadi buat pemirsa semua, kejar impian kalian terus, pegang teguh impian kalian, dan ingat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul nggak Ulfa? Iya benar. Betul kan? Kayak Ulfa kan jatuh bangunnya banyak nih, akhirnya jadi juga. Ya gitu udah kan. 3 tahun. 3 tahun ikut ini berarti? Nggak ikut ini apa? Mengabdi nih 3 tahun. Mengabdinya 3 tahun. Iya. Berarti ikut ini baru pertama kali Iya. ini langsung berhasil. Iya, Nah, itu dia itulah. usahanya tadi 3 tahun. 3 tahun baru berhasil. Iya. Berarti sebelumnya belum ada mencoba ya? Belum pernah coba. Baru ini yang Iya. mencoba ya. Karena mungkin kalau Ulfa baru aja terjun situ belum tentu berhasil gitu kan. Karena memang pengalaman pun memang guru yang paling berarti. Iya, gitu. pengalaman. Baik, terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton kami di sini. Saya Roy Ganes, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ulfa.